Mau lulus ujian kompetensi kenaikan jabatan, atau mau lolos seleksi kompetensi P3K? Yuk ikuti Tryout Ukom dan Selkom Pranata Komputer. Informasi selengkapnya hubungi t.me/cs_bas channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi ini kembali lagi kita ke kelas Dupak untuk Pranata Komputer ahli maupun terampil ya. Seperti itu. Nah, ini Iya, nanti buat teman-teman, kemarin kita di awal sudah ada pengertian tentang Dupak itu sendiri, angka kredit itu sendiri. Di pertemuan kedua sudah ada pengantar di butir kegiatan penunjang dan pengembangan profesi, dan kali ini kita membahas tentang kegiatan utama, unsur utama seperti itu. Jadi nanti yang ingin bertanya langsung raise hand diperbolehkan agar lebih puas ya untuk tanya jawabnya, konsultasinya dan lain sebagainya. Atau yang malu-malu bisa lewat chat juga tidak apa-apa. Langsung saja Pak Bas, materinya sudah siap. ini tanpa materi ini. Kita langsung Oh, aja ke ini apa? oke siap. Ke real. Jadi saya ingin teman-teman bagaimana cara membajak resource yang sudah ada di kantor bisa dimanfaatkan sehingga bisa langsung dinilaikan, langsung instan. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya peserta kelas Dupak, baik Dupak yang prakom ahli maupun yang prakom terampil atau mahir. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur utama ya. Jadi unsur utama yang sering ditanyakan itu teman-teman bingung mau menilaikan apa. Mas, kegiatan saya eh, tidak IT banget gitu, kebanyakan administratif. Gimana caranya dapat angka kredit dalam waktu singkat gitu begitu. Seringnya kan teman-teman seperti itu. Nah, saya akan memberikan beberapa insight yang bisa teman-teman terapkan di unit kerjanya ya teman-teman ya. Ini saya share screen dulu. Ini kita bicara yang terampil dulu ya. Setelah itu baru yang ahli. Oke. Ini yang Instagram nggak mau kebaca nih. Nah, di sini. Ini Instagramnya Humas P3K Bangkom ASN, punyanya LAN. Teman-teman punya instansinya punya medsos semua ya? Punya Instagram ya? Punya, Pak. Oke, punya. Silakan dibuka aja Instagramnya masing-masing. Kemudian di sini kan ada beberapa post ini. Aktif ini. Nah, ini dinilaikan dalam melakukan buat grafis. Nilainya 0,020 poin. Nah, ini satu ini nilainya segitu ya, 0,020. Nah, caranya nanti teman-teman ya, ini dibuka dulu, kemudian di-download teman-teman. Download, di copy aja ya. Copy bisa nggak ya ini ya? Ini bisanya save as. Oh, save as nggak mau. Ini biar cepat daripada di save as nggak bisa, saya pakai print screen ya. Ini saya print screen ini. Oke, copy. Kita buka Canva. Ini saya stop share dulu, saya pindahkan ke Canva ya. Tadi sudah saya crop ini. Ini di Canva, nanti teman-teman tinggal paste aja di situ. Selain Canva juga teman-teman bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga lainnya, bisa pakai Pen atau tapi kalau Pen itu terbatas ya. Bisa pakai Corel Draw atau pakai Adobe Photoshop atau
program-program desain grafis lainnya yang teman-teman pahami seperti apa. Di sini ada. Oke, kemudian teman-teman bisa new plus ini ya. Ini konten Instagram ini aja. Nah, di sini nanti tinggal paste aja. Nah, ini tinggal sudah di paste seperti ini. Ini anggap aja yang ada di Instagram instansi teman-teman ya. Nah, di sini nanti. Nah, ini sudah jadi ini. Nanti ini di screenshot teman-teman. Di screenshot untuk lampiran dalam bukti fisik. Di screenshot pada lampiran bukti fisik. Nanti contoh form bukti fisiknya ada di Google Classroom. Nanti saya posting ya untuk yang membuat desain grafis. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Jadi langkah pertama, teman-teman buka Instagram di instansi masing-masing. Kemudian teman-teman download atau bisa juga di crop langsung, di capture, kemudian dipastekan ke aplikasi Canva atau aplikasi pengolah grafis yang teman-teman kuasai seperti apa. Nah, nanti habis itu setelah masuk dalam aplikasi Canva atau desain grafis, teman-teman capture. Teman-teman capture itu sebagai lampiran dalam bukti fisik. Kemudian untuk yang file desain grafisnya juga teman-teman save ya, teman-teman simpan. Jadi screenshotnya masuk dalam form bukti fisik, kemudian untuk fotonya itu teman-teman simpan untuk lampiran bukti fisik. Seperti itu. Nah, itu untuk yang desain grafis. Jadi kalau misalkan teman-teman nih di Instagram ya, saya balik lagi ke Instagram. Oke, di sini Instagram itu ada banyak banget ya ini ya. Pastikan teman-teman di sini seminggu maksimal 2 kali. Jadi ini posting tanggal berapa ini? Di teman-teman lihat ini posting tanggal berapa? Ini April 2012. 12 April ya maksudnya. Ini kemudian ini posting kapan? Ini April 13. Berarti kalau sudah 1 minggu maksimal 2 desain grafis. Seperti itu. Nanti teman-teman cari yang baru kapan. Ini misalkan yang kemarin nih 22 Desember. Nah, ini 22 Desember ini. 22 Desember selamat Hari Ibu. Kemudian ini kapan nih? Ini kemarin tanggal 23, berarti sudah cukup nih 1 minggu 2 kali, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan bisa mengambil gambar-gambar yang sudah ada di Instagram instansi teman-teman, kemudian di-save semuanya dan dimasukkan dalam aplikasi pengolah gambar. Nah, nanti kemudian di screenshot. Untuk form bukti fisiknya nanti saya sediakan di Google Classroom. Nah, kemudian yang jadi patokan adalah 1 minggu maksimal 2 kali. 1 minggu maksimal 2 kali. Itu yang pertama, yaitu membuat desain grafis. Kemudian yang kedua nih, ini teman-teman di instansinya sudah punya YouTube semua. Sudah, Pak. Sudah ya, saya yakin sudah lah zaman sekarang. Tapi ini khusus untuk prakom mahir atau madya ini. Karena membuat objek multimedia sederhana itu hanya bisa prakom
Mahir atau Prakom Madya. Sementara untuk yang ahli ini juga sudah bisa dinilaikan baik untuk Prakom ahli pertama maupun ahli muda. Karena ini pekerjaan kalau di Prakom ahli itu masuk dalam Pranata komputer ahli pertama membuat objek multimedia kompleks. Nah, di sini si all mana ini si all share screen-nya ini ya. Nih, teman-teman kan punya YouTube ya, instansinya pasti punya YouTube. Nah, di sini nanti teman-teman download videonya yang menurut baik ya, menurut ini bagus, bisa di-download yang mana seperti itu. Kalau tidak salah sebulan 1 tahun itu ada batasannya teman-teman, membuat multimedia ada batasannya teman-teman. Nah di sini teman-teman nanti download aja ya. Misalkan ini yang ini upacara lah, upacara Hari Pahlawan. Nah ini dibuka ini. Kemudian ini di copy paste ya, teman-teman masuk di savefrom.net, nanti di savefrom.net teman-teman bisa ini dipastekan ke sini, nanti unduh. Nah, ini nanti muncul tombol unduh seperti ini, nanti diunduh aja teman-teman. Nih, tinggal unduh nanti. Ini close aja, nanti unduh. Nah, ini unduh seperti ini ya. Nanti di save, nanti akan diunduh. Sama dengan tadi yang gambar, ini juga video teman-teman buka aplikasi pengolah videonya. Aplikasi pengolah videonya itu kalau saya pakai Canva ya. Nanti bisa ditampilkan di aplikasi pengolah video, dimasukkan, di-insert, kemudian nanti di screenshot. Seperti itu. Misalkan ini PSTM on fire. Ini lagi proses ya, proses loading. Nah, untuk yang video, teman-teman cukup ngambil 5 aja nggak apa-apa. Ambil 5 video, dimasukkan dalam situ karena nilainya cukup lumayan besar untuk yang membuat multimedia, objek multimedia sederhana untuk yang Prakom Mahir. Kalau objek multimedia kompleks untuk Prakom ahli pertama dan ahli muda. Seperti itu. Ini saya open dulu, open project. Oh ini nggak mau. Oh ini yang data kantor yang nggak ada. Jadi nanti teman-teman yang ini ya, share screen lagi. Camtasia. Ini nanti teman-teman di-upload di sini. Di-upload di sini. Nanti import media, terus nanti tampil di sini. Misalkan saya yang PSTM on fire ya. Ini kebetulan nggak ada gambarnya. Nah, ini nanti teman-teman di capture. Ini misalkan ada gambarnya. Ini di capture kemudian dimasukkan dalam form bukti fisik. Demikian juga untuk videonya dilampirkan dalam flash disk atau bisa diberikan Google Drive. Seperti itu. Itu untuk yang
teman-teman bisa mengambil di YouTube. Bagi teman-teman yang admin web, nih saya berikan caranya, admin webnya, misalkan BKPSDM. Saya coba masuk dulu ya, PSDM. Jadi tadi sudah dua kegiatan ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu membuat desain grafis, yang kedua membuat objek multimedia sederhana. Kemudian yang ketiga ini perekaman data tanpa validasi. Contohnya yaitu membuat web ini, membuat web. Ini kita masuk ke modul berita. Oke, ini ya. Saya share screen dulu. Nah, seperti ini di menu webnya, kemudian di berita. Ini adalah berita yang saya buat, teman-teman. Berita yang saya buat. Ini sudah banyak sekali. Nah, ini kalau misalkan saya mau menilaikan, tinggal ini aja diklik di sini. Ya, statusnya publish nih. Kita edit di sini. Nah, kemudian ini kan sudah ada beritanya ya ini ya. Kita copy paste ke Word. Dari situ kita bisa tahu ini ya, jumlah katanya. Sebentar, saya share screen dulu ke Word. Nah, di sini jumlah katanya ini. Jumlah karakter maksud saya. Nah, ini jumlah karakter yang dipakai yaitu karakter with space yang ini ya, teman-teman ya, yang 2061. Nah, ini baru satu berita. Teman-teman nanti kalau biasa ini mau nulis berita atau enggak, silakan nanti bisa dibajak sendiri ya, terserah ya teman-teman ya. Kalau ini saya bikin sendiri ini user akun saya ini. Kemudian nanti di kopas lagi, misalkan di sini berita yang kedua, saya kopas lagi, Ctrl C. Ini tampilannya yang Word ya. Nah ini berita yang kedua, kemudian berita ketiga. Berita ketiga. Nah, seperti ini nanti di jumlah banyak. Nah, nanti bisa nambah sendiri. Jumlah karakternya kan nambah terus. Targetnya kalau misalkan mau menilaikan seperti ini ya paling enggak 500.000 karakter lah. Biar dapat angka kredit yang ya itu aja paling baru dapat setengah. Seperti itu. Itu dari perekaman data tanpa validasi. Nah, teman-teman juga bisa menilaikan perekaman data tanpa validasi ini dari kegiatan surat menyurat. Nah, surat menyuratnya gimana, Mas? Jadi untuk surat menyurat, teman-teman nanti yang dihitung adalah isi suratnya. Kalau kopnya tidak dihitung ya. Kemudian untuk mempermudah berapa jumlah karakter, ini teman-teman hitung rata-ratanya. Misal teman-teman ambil 3 contoh surat, kemudian yang satu itu dapat berapa karakter, yang surat 2 dapat berapa karakter, yang ketiga dapat berapa karakter. Nanti teman-teman hitung rata-ratanya. Itu aja yang jadi patokan. Jadi kalau selama 1 tahun teman-teman bikin 100 surat, tinggal dikalikan aja rata-rata
karakter dalam satu surat itu berapa. Misalkan jumlah kata-katanya satu lembar itu 300 karakter. Ya sudah, ditulis saja 300 karakter kali 1 tahun membuat surat berapa. Kalau ada 100 ya dikalikan 100. Seperti itu. Itu untuk yang perekaman data tanpa validasi. Banyak sekali. Ada surat menyurat, PowerPoint, kemudian teman-teman bikin laporan, kemudian teman-teman misalkan bikin SPPD, atau bikin SK, atau bikin laporan kegiatan. Itu semuanya kan basisnya pakai Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Itu semua bisa dihitung berapa jumlah karakternya. Mas, kalau misalkan yang di Excel gimana? Kalau di Excel ya mau nggak mau harus copy paste dulu, harus copy paste ke Word, atau bisa juga ke Notepad dulu, baru di copy paste ulang ke Word, seperti itu. Karena yang hanya bisa menghitung jumlah kata atau karakter itu di Microsoft Word. Di Excel sebenarnya bisa, tapi ada rumusnya tersendiri yang lebih jelimet. Nanti lebih mudahnya ya copy paste ke Word, itu lebih cepat. Nah, itu inspirasi yang ketiga ya, perekaman data tanpa validasi. Nah, kemudian kalau teman-teman ini sebagai input data di pemerintahan itu kan ada aplikasi sistem informasi. Misal saya karena di kepegawaian tentunya saya harus update SIMPEK. Update SIMPEK itu nanti masuknya dalam rekaman data dengan validasi. Kenapa dinamakan dengan validasi? Karena setiap data yang kita inputkan itu dari sistem, dari kolom yang kita isikan itu otomatis sudah memverifikasi sendiri. Misal ketika saya memasukkan NIP, itu harus berupa angka. Kalau kita masukkan huruf, otomatis tidak mau kebaca seperti itu atau ditolak. Nah, itu yang dinamakan perekaman data dengan validasi. Makanya untuk perekaman data dengan validasi itu nilainya agak sedikit besar dibandingkan perekaman data tanpa validasi. Nah, ini adalah tampilan dari SIMPEK-nya seperti ini. Nah, ini tampilan SIMPEK-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan saya diminta untuk update data, misalnya nyari data ya, misalnya data saya sendiri aja. Oke, misalkan ini. Nah, ini kan nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, misalkan saya mau update di riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan di sini untuk nambah data seperti ini, update data itu teman-teman bisa dimasukkan dalam perekaman data dengan validasi seperti itu. Nah, ini kan nanti teman-teman bisa diedit sendiri nih. Ini kayak karena saya admin, bukan admin ya, hanya bisa melihat ya, nggak bisa ngedit seperti ini teman-teman. Nanti diedit, ditambahkan, ini masuk dalam kegiatan perekaman data dengan validasi. Kalau misalkan teman-teman sebagai verifikator berkas, nanti masuknya dalam melakukan verifikasi data. Seperti itu. Nah, itu dia perekaman data dengan validasi. Berarti sudah ada 4 kegiatan yang bisa kita nilaikan untuk yang kegiatan Pranata Komputer mahir maupun terampil. Berikutnya teman-teman bisa menilaikan e-book. E-book ini bisa berupa laporan-laporan, kemudian bisa berupa
buku yang sudah jadi, kemudian dibukukan menjadi PDF, kemudian dijadikan animasi flip HTML5. Seperti itu. Nanti bisa teman-teman nilaikan dalam kegiatan membuat program aplikasi. Nah, untuk yang e-book juga, untuk yang Pranata Komputer ahli pertama maupun ahli muda, itu juga bisa dinilaikan di poin 3A9. Itu membuat program aplikasi sistem informasi. Nah, itu bisa dinilaikan di situ yang e-book. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Nanti biar bisa diskusi dulu ya teman-teman ya. Sembari kita menjaring teman-teman yang bertanya. Ini kita ajarkan cara praktisnya dulu nih. Oh ya, untuk yang deteksi dan kerusakan. Nah, ini saya kasih tipsnya. Tips untuk deteksi dan kerusakan, teman-teman bisa melihat di ini ya, di teknisi komputer. Jadi teman-teman yang pakai jasa pihak ketiga teknisi komputer, teman-teman bisa minta untuk diisikan formnya. Seperti itu. Atau teman-teman bisa ke forum di Facebook. Forum Facebook, forum teknisi laptop, atau forum teknisi komputer, atau forum teknisi printer. Nah, di situ sudah ada nih, kalau ada masalah ini solusinya, langkah-langkahnya seperti ini, kemudian fotonya seperti itu. Nah, teman-teman bisa ambil. Atau nanti untuk fotonya, teman-teman bisa ini foto sendiri ya. Dibuka printernya atau komputernya, oh kira-kira bagian ini. Nah, itu bisa ditambahkan di situ. Di forum Facebook banyak. Teman-teman bisa mencari ya, forum teknisi. Itu banyak sekali yang misalkan rusak apa, plus ada gambarnya. Nah, gambarnya ini harap hati-hati. Kalau ada tulisannya, teman-teman wajib hilangkan atau lebih baik teman-teman moto sendiri. Seperti itu. Atau diganti gambar yang lain. Nah, mungkin itu dulu untuk yang inspirasi ya. Inspirasi teman-teman biar bisa menilaikan dengan cepat. Nah, prosedur untuk penilaian, form bukti fisiknya seperti apa, bisa lihat di Google Classroom nanti. Nanti saya akan update untuk yang bukti kegiatan unsur utama. Oke, waktu saya kembalikan ke Mas Arif dulu. Ya, termasuk yang ini semuanya juga sudah ada di Google Classroom ya Pak, contoh Iya, kegiatannya. Ya, itu tadi untuk terampil dan juga ahli sudah tercakup semua ya, sampai e-book itu tadi ya, untuk ahli ya Pak Bas ya? ya untuk Ah, ahli. untuk Ahli ahli. maupun terampil, yang Terampil bisa. ahli itu tadi membuat video, itu ahli. Baru yang ahli itu aja nanti kita bahas setelah ini. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa kita jaring. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang sudah mempersiapkan butir kegiatan utamanya atau mungkin ada yang sudah menyiapkan sesuai yang dijelaskan tadi, bisa dikonsultasikan juga apakah sudah cukup lengkap Pak Bas atau mungkin ada sudah cukup untuk bisa dinilaikan Pak Bas. Nah, ini bisa disampaikan juga atau mungkin ada kegiatan lain yang teman-teman sudah cek dan siapkan sendiri terkait tentang unsur utama ini. Ya, ini boleh nih Kak I Gusti, nih Kak Andika ya, saya boleh mungkin ada yang ingin disampaikan. Cek, halo, selamat pagi untuk Mas Pagi Bas juga. dan Mas Arif. Mau sedikit bertanya, Mas. Untuk yang tadi kan ada aplikasi pengolah gambar, itu berarti untuk terampil ya, untuk ahli nggak bisa masuk ya? Iya, nggak bisa. Kecuali kalau gambarnya dibikin animasi bergerak, itu bisa nanti. Kalau umpamanya kayak video whiteboard itu bisa masuk atau enggak ya? Whiteboard-nya seperti apa, Mas? Atau dibuat tutorial atau seperti apa? Dibuat seperti tutorial sih sebenarnya, Mas. Jadi kayak tata cara pencarian data di PPID kayak gitu, Pak. Oh gitu ya, bisa dimasukkan dalam membuat objek multimedia kompleks.
Oh, itu maksudnya media kompleks ya. Iya. Baik. Terima kasih Mas. Terus Ya. kemudian untuk pembuatan e-book sendiri ini harus alamat webnya harus beda atau bisa kita dompleng di website kantor? Pakainya widget nanti. Jadi kita pakai jasa pihak ketiga toh yang bisa menampilkan pakai Flip HTML5. Nanti dari Flip HTML5 kan kita dapat widget, alamat widget. Nanti kita kita copy paste ke frame yang ada di website kita. Oh, berarti pakai gini ya, pihak ketiga ya untuk frame Ya, HTML. ya kayak kita pakai API itu, kita memanfaatkan aja web service-nya. Baik. Untuk yang video itu kalau umpamanya saya hanya uploadnya di Facebook dan di website dinas, apakah harus di YouTube juga? Enggak sih, jadi video itu selama kontennya itu ada berhubungan dengan kantor kita bisa dinilai. Mau itu diposting atau tidak itu tetap bisa dinilai. Berarti yang bisa dinilai itu kan kalau nggak salah saya sempat ada ngelihat membuat konsepnya juga itu Mas. Apakah itu juga disertakan dalam satu ini atau beda lagi? Dalam Membuat apanya Mas? Konsep videonya Mas kan kalau nggak salah. Oh, storyboard. Ya, storyboard. Ya bisa dinilaikan. Ini kan tadi kita bicara instan ya. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur, ini waktunya sudah mendesak, gimana caranya bisa bikin angka kredit, ya saya tunjukkan tadi cara instannya, bajak dari IG, dari website, bajak dari YouTube, biar kita bisa nilaikan dulu. Seperti itu. Memang kalau untuk video, itu kalau pengen dapat banyak, ya selain videonya, kita juga menilaikan rancangan videonya, rancangan storyboardnya, itu bisa kita nilaikan. Misalkan saya mau bikin video protokol kesehatan nih. Nah, saya bikin storyboard dulu. Storyboard adegan pertama itu orang mau masuk ke instansi kita nih. Kemudian ada orang yang mengarahkan untuk cuci tangan. Kemudian adegan ketiga cuci tangan, adegan keempat mungkin orangnya lagi cek pengukur suhu, baru adegan kelima isi daftar hadir dan lain sebagainya seperti itu. Itu kalau memang teman-teman mau niat banget untuk dinilaikan semua yang ada di ini butir kegiatan mau secara runut dinilaikan monggo lebih bagus. Tetapi kalau saya itu kan orangnya lupa untuk mencatat ya. Jadi saya yang penting bikin bukti fisik dulu, bikin produknya dulu, bukti fisik belakangan. Jadi saya misalkan saya diperintah sama atasan saya, ya sudah saya buatkan video, saya upload di YouTube. Jadi tabungan angka kreditnya ya di YouTube, di IG gitu, tinggal kita ngambil aja. Seperti itu. Berarti kalau umpamanya buat Reels di Instagram itu termasuknya video kompleks ya, Mas? Bisa. Kompleks sama sederhana itu kan sebenarnya istilah yang ambigu, Mas. Iya. Iya kan? Ya. Mau kompleksnya gimana gitu, atau jumlah layernya, atau jumlah objeknya, atau panjang durasinya, itu kan agak repot ya definisinya itu. Jadi lebih baik mau kompleks kayak mau itu sederhana ya, yang prakom terampil ya dinilaikan, yang mau prakom ahli juga dinilaikan aja, nggak apa-apa. Terus juga keputusan tim penilai itu sebenarnya kan keputusan subjektif, bukan objektif. Jadi kita nggak usah terlalu idealis. Iya, baiklah kalau gitu. Terima kasih Mas untuk sama-sama. Ya, selanjutnya ini ada Kak Ardiansyah mungkin yang lebih dulu tadi ya. Sudah ready Kak Ardiansyah? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Ya, Mas ingin Ardian. bertanya Mas. Nah, mungkin ini ya, mungkin kelewat atau apa, sorry. Tadi soalnya sempat mati laptopnya. Pertama Mas, ini kan yang desain grafis tadi kan kerjaannya Prakom Mahir ya kalau nggak salah. Ya. Itu masih butuh nggak kami surat tugas buat yang terampil buat ngeklaim itu atau nggak perlu? Terus Mas, Butuh kegiatan yang mana dulu, Mas? Karena kan desain grafis. oke, desain grafis ya, Ya. itu kan butuh kegiatan mahir. Mahir ya. Nah, terus Mas, ini Mas satu lagi. Untuk postingan yang kita klaimkan itu postingan yang dalam yang khusus buat event Hari Ibu kah atau Hari Kemerdekaan kah atau postingan berita juga bisa kita klaimkan desain grafis yang menggambarkan berita yang diposting gitu. Oke. Baik Mas, itu dulu mungkin. Oke, sama-sama Mas Ardian. Jadi untuk yang desain grafis itu kan pekerjaan mahir. Nah, teman-teman itu kalau sudah dapat SK-nya, biasanya kalau di tempat saya itu ada SK pengelola sosmed. Ada yang IG itu siapa, Facebook siapa, kemudian SK kontributor website itu juga ada. Nah, itu cukup SK itu aja kalau ada. Kalau misalkan tidak ada ya bikin aja SK-nya aja malah lebih enak. Karena kalau misalkan kita bikin surat tugas satu-satu ya agak banyak nanti. Mending kita bikinkan SK bahwasanya Mas Ardian dalam tim pengelola sosmed gitu aja. Jadi nanti isinya semua prakom itu dimasukkan dalam anggota tim. Jadi mereka itu bisa leluasa untuk menilaikan angka kredit. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, masalah desain grafisnya apakah hanya ada yang di IG atau di website, semuanya bisa. Jadi desain grafis itu tidak terbatas pada yang diposting di IG, website, yang teman-teman bikin spanduk, misalkan bikin papan pengumuman, atau bikin website, atau bikin cover buku sekalipun, itu bisa dinilaikan. Kemudian untuk yang definisi desain grafisnya ya, intinya apa? Intinya itu ada gambar, teman-teman diedit sedikit, dikasih frame, dikasih tulisan, dikasih judul, itu sudah termasuk dalam desain grafis. Jadi teman-teman nggak perlu sampai yang kompleks, yang bikinnya lama, pakai Canva aja nggak masalah. Ada foto, kemudian dikasih namanya caption ya, caption kemudian dikasih seperti ini ya, yang kayak di IG-nya LAM, itu kan simpel banget ini. Ininya mana? Instagram. Di ini kan ada ya. Oh ini Instagramnya. Nah di yang simpel aja lah, yang nggak ada editingnya. Editingnya ini juga simpel lah ya. Nah inilah. Ini sebenarnya enggak yang Dirgahayu Republik Indonesia ya. Ini kan sebenarnya di template ada, teman-teman. Di template ada, di template Canva itu kan banyak itu. Teman-teman bisa manfaatkan, ini tinggal dikasih kemudian di bawahnya dikasih ini kan alamat website, alamat Facebook, kemudian Twitter, alamat IG, TikTok. Dikasih kayak gini udah termasuk dalam membuat desain grafis. Kemudian nah, kalau foto polosan kayak gini belum bisa, teman-teman. Kalau foto polosan gini belum bisa. Ini harus dikasih logo. Ini harus dikasih logo, kemudian dikasih tulisan di bawah. Itu baru bisa dinilaikan. Nah, kayak gini. Ini bisa nih. Ini dikasih logo, kemudian dikasih caption, judul, kemudian ini alamat ini kayak gini. Ini sudah bisa dinilaikan. Jadi nggak usah yang pusing-pusing, pakai yang simbol-simbol aja seperti ini.
pasti bisa dinilaikan. Nah, seperti itu teman-teman untuk yang membuat desain grafis. Mas, dikit lagi Mas, boleh tambahan? Ya, itu kan dalam satu minggu itu 2 kali tuh. Ya, Dan berarti kan 1 tahun itu kita dapat ngeklaim ada 52 minggu tuh ya. Berarti ada ya. 100-an mungkin. Itu Berarti bukti ada satu. ada Dapatnya satu angka satu. kredit Ya, dan iya. harus membuat 100 bukti fisik itu. Iya. Oh, jadi bukti fisiknya 100 lembar juga ya? Iya. Wah, Ya, ya ada 2 paling enggak. ya. Satu form bukti fisik, satu hasil jadinya kan di Oke. print. Itu nggak bisa Mas dibuat daftar gitu, daftar yang kita buat terus sertain link aja buat gambarnya. Jadinya Enggak bisa karena kan nggak bisa. desain grafis harus dijelaskan ininya apa? Harus dijelaskan ini elemennya apa Pembuatannya. aja. Oh, ada Ya, logo, kemudian ini ada elemen ini, ada elemen warna, maksudnya apa? Karena setiap ini kita bicara desain ya, meskipun saya juga bukan orang desain. Jadi ada kalau di tempat saya itu kan cenderung pakai warna ungu. Kenapa warna ungu? Karena di Purworejo penghasil buah manggis seperti itu. Atau misalkan di Tegal itu kan kota bahari. Nah, nanti background-nya cenderung warna biru karena di situ banyak laut. Nah, itu setiap instansi punya filosofi sendiri. Nggak bisa kita bikin desain, saya sukanya warna pink atau warna merah seperti itu, nggak bisa. Jadi ada warna filosofi tersendiri dan itu harus dituangkan dalam form bukti fisik. Oke, baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih ya Kak Ardiansyah ini. Selanjutnya ada Kak Ahmad Faisal. Oke, terima kasih Mas Arief. Oke. Ya. Menyambung Pak Bas, mohon izin bertanya. Nyambung dengan Mas Ardiansyah tadi, saya sudah mencoba melakukan desain grafis dan mencari di postingan lama-lama yang 2021. Apakah yang seperti ini Pak Bas mungkin bisa share screen dinilai mungkin dari sisi Pak Bas sudah cukup atau ada yang kurang? Atau kamu sendiri yang share screen ya? Iya bisa. Saya jadikan ya sudah saya jadikan co-host. Oke, sebentar. Oke, izin ya Pak Bas. Ya. Share screen. Nah, untuk formnya, ini saya ikutin seperti yang di Juknis, Pak Bas, item bukti fisiknya. Ya. Sudah terlihat, Pak Bas? Sudah, hasil desain grafis 60%, Bang. Jadi ini saya buat sesuai dengan yang ada di Juknis, sesuai sama itemnya, hasil sama dokumentasi, bagi dua itu. Apakah cukup seperti ini atau bagaimana? Terus ini saya kasih keterangan hasil. Jadi nanti linknya akan mengelink ke hasilnya, Pak Bas. Hasilnya itu. Ya. Hasilnya ini. Ini untuk dokumentasinya yang seperti Pak Bas bilang tadi, tinggal copy paste dan tempel di Canva. Saya ikutin sarannya.
Apakah cukup seperti itu aja atau bagaimana Pak Bas? Ya, sudah cukup, tetapi untuk yang ini sebentar, saya sebenarnya ada contohnya, nanti saya posting di Google Classroom ya, sebentar, Oh, Kelas siap. Tupak. Di fisik lama. Oh, sebentar. Saya masuk yang lama aja. Kemudian, Mas Faisal, jadi Okay. untuk yang desain grafis, atau baiknya gambarnya juga di print di form bukti Oh, fisik. siap. Karena kadang banyak ini ya, tim penilai yang enggak ini ya, enggak setiap waktu pakai komputer. Kebanyakan dia Siap. itu tinggal ingin lihat hasilnya apa sih, kayak apa itu, Hmm. nanti tinggal di ini kan, mereka kan kata-kata cari parameternya apa kan, yang dinilaikan apa gitu, ya sudah dia conteng-conteng seperti itu. Oke, siap Kelas Pak. Tupak. Tinggal ngeprint aja berarti ya. Iya, Hasil tinggal print aja. dokumentasi tadi. Sebentar. Ini membuat desain grafis. Kemudian untuk yang itu yang hasil desain grafisnya jangan lupa dimasukkan dalam Google Drive ya. Iya. Google Drive aja. Kalau linknya tadi kan kepanjangan ya. Source-nya itu kan kepanjangan. Iya. Source-nya dihapus saja nggak apa-apa, Mas. Oke, siap. Nah, ini saya coba share screen. Nih, ini ada tujuan, perancangan tema, temanya apa, kemudian nanti pemilihan objek, gambarnya apa, elemen-elemennya apa aja, ditulis ya ini. Ada foto, ada logo, kemudian ada font-fontnya yang dipakai apa, ukurannya berapa, nah, kemudian layout, layoutnya berapa pixel, seperti itu. Kalau IG kan 1080 kali 1080 ini biasanya kayak gitu. Kemudian nih hasil pembuatannya seperti ini. Ini di screenshot. Oke. Oke, di situ kan kalau sekilas seperti ini, penilai itu tidak perlu membuka filemu aja sudah bisa menilai. Dan ini jadi keuntungan. Memang boros kertas, boros tinta, tetapi kalau misalkan tim penilai yang menilai ini itu sudah bisa mengira-ngira, oh nilainya sekian, tanpa perlu tahu linknya dibuka ke sini, sudah bisa menilai. Dan enaknya apa, kalau kayak gini, screenshot kayak gini, ini mereka nggak tahu di bawahnya ini kan sebenarnya ada keterangan layar-layarnya, tapi karena kita pakai screenshot udah jadi kan nggak ada layarnya sebenarnya, nggak ada layar objeknya, ini cuma screenshot. Seperti itu. Enaknya di situ. Kalau kita menampilkan screenshotnya aja. Nih, nah berapa kalau misalkan teman-teman bikin, ya nggak usah 100 lah, teman-teman 50 aja yang sudah ada di instansinya masing-masing. Ini kalau sudah dapat 50 kan dapat setengah. Seperti itu. Itu kalau desain grafis. Oke. Hmm. Siap Pak Bas. Sudah Sama-sama. tercerahkan. Oh, satu lagi Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk yang di Juknis butir sub 3A4 membuat program aplikasi itu kan tadi Pak Bas bilang bisa membuat e-book dengan Flip HTML5 juga ya untuk yang mahir. Nah, di situ ada juga tahapannya untuk apakah bisa untuk
menilaikan edit video? Karena di situ ada yang di poin 6 itu membuat atau mengedit suara, musik, narasi. Apakah bisa dimasukkan di situ untuk editing video? Karena di terampil ini masih belum ada untuk yang editing. Editing video kan masuk dalam multimedia, Mas. Sudah Berarti dimasukkan dalam IT spesialis area, oke. Berarti bukan di ya, pemrograman. bukan yang pembuatan aplikasi ini. Bukan dimasukkan di situ. Siap. Termasuk kalau misalkan kita bikin opening, misalkan gambar ini kan logo gitu, masuk narasi. opening aja, logo Oke. itu opening itu sudah bisa dimasukkan. Opening itu lumayan. Misalkan kayak saya kan ada openingnya itu bisa dimasukkan. Mana ya yang opening? Nah, kemudian yang teknisi ini, mumpung saya ingin teman-teman nanti bisa masuk ke forum teknisi. Nah, ini memang sudah advance ya. Ini kalau teman-teman di forum-forum kayak gini, kalau ada masalah apa, bisa ini di screenshot nanti step by step-nya seperti apa. Ini kayaknya sudah advance kalau yang ini. Forum teknisi. Biasanya Facebook sih. Tapi saya Facebook-nya nggak aktif. Di sini nanti teman-teman banyak banyak yang kasih solusi. Nah, nanti teman-teman tinggal ini aja. Tinggal copy paste. Oh, ini masalah misalkan blue screen atau apa, tinggal di kopas aja. Atau misalkan ada kendala tidak bisa boot, harddisknya jebol atau apa. Nah, nanti di sini ada penjelasannya, teman-teman. Misalkan teman-teman nanti ada kerusakan sekitar 20, itu kan sudah lumayan, bisa dimasukkan. Satu deteksi itu 0,049. Kalau misalkan melakukan deteksi sekaligus perbaikan berarti 2 kali 0,049. Berarti 0,0849. Berarti 88 ya. Seperti itulah nanti. Nah, ini nanti teman-teman bisa browsing aja di sini. Forum teknisi. Itu banyak teman saya yang menilaikan dupak dari sini, ngambil-ngambil dari teknis ya. Nah, kayak gini nih. Misalkan rusak apanya, teman-teman bisa cari. Kalau ini kan iklan ya, ada yang ngasih tahu tips and triknya seperti apa kok ada. Kalau rajin scrolling nanti ada di sini. Di selain forum teknisi laptop atau komputer, bisa juga teknisi printer, itu juga sama. Kalau teman-teman rajin buka, pasti ada yang kerusakan, terus nanti ada langkah-langkahnya, step by step-nya apa, bisa dilihat. Seperti itu. Itu sebagai ini aja ya, gambaran ya. Berikutnya yang mau bertanya? Ini ada Kak Ulil Amri. Ya. Silakan Mas Ulil. Assalamualaikum Mas. Cek. Masuk Mas. Ya, suaranya agak patah-patah, nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum Mas. Selamat pagi Mas. Terima kasih waktunya Mas.
Ini Mas, mungkin terkait yang ini Mas, pertama mungkin saya ada cek kemarin tadi nih. Itu durasi waktu untuk kita yang ahli muda dalam hal video komplek itu minimal berapa menit. Kemudian yang berikutnya nih pertanyaan terkait ini Mas, di unsur manajemen infrastruktur TI ini Mas. Kebetulan kita kan di kantor itu kan ada membuat semacam KAK nih Mas ya. Kita tahu KAK kan menurut Perpres 19 kan itu bahwasanya yang menyusun KAK itu kan PPK. Itu kaitan dengan kita peranata ahli muda gimana tuh Mas yang menyusun KAK tuh Mas? Oke. Mungkin sementara itu dulu Mas. Untuk yang pertama yaitu panjang durasi video. Panjang durasi video itu di ketentuan juknisnya tidak disebutkan secara detail. Kemudian untuk bahan penilaiannya yang menjadi poin ketika editing adalah hasil editingnya sebenarnya, bukan panjang videonya. Bisa jadi yang durasi singkat jauh lebih menarik, ya kan? Ada yang misalkan videonya bikin boring, misalkan rekaman Zoom meeting, itu kan biasanya bikin boring. Harusnya kan diedit dulu. Oh, yang bagian-bagian pertanyaan yang menarik itu ditempatkan di depan, kayak YouTube itu loh. Misalkan pertanyaan, misalkan saya Zoom meeting tentang kenaikan pangkat, kan pasti ada yang tanya nih, ada yang tanyanya menggebu-gebu. Ini kenapa nih saya sudah 5 tahun 5 tahun atau 6 tahun itu belum naik KP gitu. Padahal dia itu jabatan fungsional, belum kirim tupak dan sebagainya. Nah, itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang menarik di situ tampilkan di depan. Habis itu keluar bumper dulu. Oh, masuk ke ini apa? Bumper itu intronya dulu masuk, dikasih judul, baru nanti yang biasa. Dan nanti jangan sampai ada narasumber kan kadang kosong ini, ada jeda waktu kan kosong sembari dia menyiapkan materi, nah itu juga harus di-cut. Jadi yang dipentingkan dalam editing itu ininya apa hasil editingnya yang paling bagus seperti apa, bukan panjang durasinya. Kemudian terkait KAK. Nah, KAK ini sebenarnya dulu itu kan dipakai oleh pejabat struktural ya, eselon 4 biasanya bikin KAK, tetapi karena ada penyederhanaan birokrasi, tentunya yang membuat KAK adalah subkornya atau yang sekarang jadi jabatan fungsionalnya. Nah, kemudian karena sudah jadi jabatan fungsional, maka KAK itu diberikan sama orang yang menangani kegiatan tersebut. Jadi kalau misalkan membuat kegiatan untuk misalkan sosialisasi jaringan gitu ya, sosialisasi kalau di tempat saya aplikasi lah, aplikasi Simpek gitu, sosialisasi aplikasi Simpek dan absen. Nah itu nanti kalau saya yang ditugaskan untuk mengerjakan itu ya saya bikin KAK-nya, tetapi kalau saya tidak ditugaskan di situ ya tidak membuat KAK-nya seperti itu. Tetapi kalau ini kita bicaranya mau menilaikan angka kredit dan terpaksa harus ngambil dari kegiatan orang lain ya silakan aja gitu. Tetapi pada dasarnya untuk KAK itu membuat KAK itu untuk pejabat yang ngurusi kegiatan tersebut. Iya Mas, maksudnya kan di Perpres itu kan jelas yang membuat KAK itu kan PPK Mas ya, pejabat pemukul iman. Yang menandatangani pun pejabat pemukul iman. Nah kita yang di luar ini gimana untuk mendapat nilai KAK-nya? Apakah kita mencantumkan nama kita juga atau tidak? Gitu. Berarti kan PPKOM-nya itu mendelegasikan ke kita karena itu kegiatan IT. Logikanya harusnya itu kita yang buat, kita nilaikan, yang PPKOM sana
meminta bantuan ke kita. Dalam Ma- bentuk ada apakah SPT atau gimana? PPKOM kan nggak bisa ngasih perintah ya, itu perintahnya dari kepala dinas seperti itu untuk membuat KAK. Oke. Terus Mas, ini satu lagi Mas, yang ini Mas, kebetulan di poin unsur manajemen infrastruktur TI itu kan ada juga yang melakukan evaluasi proposal teknis penyedia barang atau jasa infrastruktur TI. Kebetulan di kantor kita ini kan untuk pengadaan suatu barang dan jasa, mungkin pengadaan bandwidth sih Mas. Kebetulan kita di kantor kita kan satu pintu nih yang dikelola oleh Diskominfo nih. Jadi banyak sekali proposal-proposal yang masuk. Itu apakah bisa kita gunakan juga atau gimana tuh Mas untuk dalam penyelenggaraan Mas? Mas Ulil di mana? Gimana Mas? Mas Ulil di unit kerja Diskominfo. apa? Dinas Kominfo. Oke, berarti kalau di Dinas Kominfo kan bisa melakukan evaluasi itu. Iya, kebetulan memang di bidang kita tuh Mas. Nah, yang saya tanyakan di situ kan ada formatnya ya, sudah Iya, ada formatnya kan? Ada. Berarti kan tinggal diikuti aja prosedurnya untuk mengevaluasi. Tadi yang ditanyakan apa Mas Ulil? Ini Mas, masalah evaluasi ini, masalah evaluasi apakah khusus ini apa yang berkaitan dengan ini atau yang beda-beda gitu bisa Mas, Mas. Kebetulan yang di bidang kami aja nih Mas, kan nggak bidang lain, yang bidang kami. Itu kebetulan yang mengevaluasi kegiatan barang dan jasa, itu kan pengadaan bandwidth smart. Pengadaan bandwidth di bidang kami itu satu tahun itu rata-rata ada 2 sampai 5 proposal yang masuk. Setiap mereka proposal yang masuk kita evaluasi, kita analisa gitu. Oke. Itu maksimal berapa proposal Mas? Maksimalnya di Permentan kan nggak dijelaskan maksimalnya kan? Berarti bebas Mas ya? Bebas kalau yang itu. Kemudian yang tadi kan yang membuat kan yang dari vendornya ya, yang membuat evaluasi. Yang membuat proposal vendor. Ya. Tentu begitu mereka presentasi, tentu kita yang menganalisa dan kelebihan dan kelebihannya, gitu. Kurang dan kelebihannya. Gitu. Ya berarti nanti kita dalam bentuk fisiknya itu apakah dalam berita acara atau gimana Mas? Dalam bentuk laporan Mas, laporan evaluasi. Sama kayak saya itu kan di BKPSDM ada laporan evaluasi pasca diklat. Setelah menyelenggarakan diklat kan harus ada evaluasinya. Nah, di situ saya membagikan kuesioner. Saya membagikan kuesioner ke peserta bagaimana pelaksanaan diklatnya ini, kualitas narasumbernya gimana, kualitas makanannya seperti apa, fasilitasnya ada yang kurang atau enggak. Demikian juga kalau misalkan kita mau membuat evaluasi yang ada di Dinas Kominfo tadi kan. Nah, di situ apakah sudah memenuhi standar yang diajukan enggak, seperti itu. Antara pengajuan dan realisasinya apakah sudah sama atau enggak. Itu per item dievaluasi semua. Seperti itu Mas Ulil. Satu lagi Mas, terakhir mungkin Mas. Ini Mas, berkaitan ini laporan AK. Setiap tahun itu apakah boleh, misalnya tahun 2021 kegiatan kita ini ada 10 item, A, B, dan C, dan seterusnya. Di tahun berikutnya, itu juga kita ulang lagi Mas. Diperbolehkan nggak tuh Mas? Oke. Nah, ini yang dimaksud ini rahasia dalam membuat dupak itu seperti itu. Jadi kenapa yang kayak saya itu kan sudah bikin dupak sampai 7 kali ya dari tahun 2016. Kenapa malah lebih enak? Ya alasan pertama yaitu sudah punya bank bukti fisik. Jadi nanti gini konsepnya.
kegiatan ini kan Dupak 1, ini saya bikin Dupak 2. Nah, Dupak 2 ini isinya Dupak 1 cuma diganti tanggal, kemudian dioplos dengan bukti fisik baru. Katakanlah porsinya 50%, 50%. Nah, nanti kalau sudah advance lagi, itu nanti gini komposisinya. Mungkin 33% itu Dupak 1, 33% yang saya bikin sendiri, dan plus 34% itu dari Dupak orang lain. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan seperti itu. Atau nanti gini, teman-teman bisa barteran dengan temannya yang sesama dinas. Misal Mas Ulil ini di Dinas Kominfo nih. Nah, bisa kerjasama dengan Dinas Kominfo di kabupaten tetangga. Nah, di situ nanti bisa tukeran bukti fisik. Itu juga bisa untuk menambah angka kredit. Atau bisa aja tukeran terjemahan buku. Itu bisa, teman-teman bisa menilaikan. Saya pernah menukarkan buku ya, saya pernah ceritakan, saya menerjemahkan buku 1, kemudian sudah dinilai. Waktu itu nilainya ada yang dapat 3 poin, ada yang 1,5 poin. Saya tukeran sama teman saya yang sama-sama sudah menerjemahkan buku. Secara logika ini kan sudah dinilaikan kan, sudah tidak bisa dinilaikan lagi. Teman saya juga sama, sudah pernah dinilaikan, berarti tinggal barteran lagi. Barteran, saya dapat punya teman saya punya dapat buku terjemahan saya. Sama-sama dinilaikan, yaitu dapat angka kredit lagi. Kayak gitu. Jadi nanti siklusnya seperti itu. Kalau sudah punya bank bukti fisik, ya sudah enak, tinggal dijalankan aja. Sama kayak tadi, misalkan teman-teman sudah punya list desain grafis dari Januari sampai Desember. Januari mulai dari awal tahun baru sampai Desember Natalan seperti itu. Kalau misalkan sudah dapat template bukti fisiknya, template desain grafisnya, ya sudah tahun berikutnya tinggal dinilaikan lagi. Yang tahun ini misalkan backgroundnya warna merah, oh sekarang kombinasi merah sama biru. Tinggal diedit sedikit, bisa dinilaikan lagi. Kemudian kalau yang teman-teman selain desain grafis, berarti perekaman data itu juga sama, tinggal diganti aja, file-filenya kan sama kan, hampir ada yang sama. Kemudian ada yang editing video, itu juga bisa sama, bisa tidak. Yang sama itu kalau video tentang iklan layanan masyarakat, itu bisa dinilaikan lagi, tinggal captionnya, judulnya diganti tahun 2022, diganti 2023. Itu bisa. Kalau misalkan teman-teman jeli. Makanya kalau teman-teman yang sudah sering bikin Dupak, pasti nanti mengincarnya bukti fisik yang tidak termakan usia, yang bisa dinilaikan ulang. Kayak tadi membuat desain grafis, terjemahan buku, misalkan membuat video sosialisasi loh ya, sosialisasi tentang misalkan di tempat saya kenaikan pangkat, sosialisasi kenaikan jabatan, atau sosialisasi ngurus karpek, ngurus karsu, atau mengurus karis, atau mengurus Satya Lancana Karya Satya, itu kan videonya kan evergreen. Bisa nanti teman-teman dinilaikan lagi, tinggal diganti captionnya, judulnya, tahunnya beda. Kemudian deteksi komputer, deteksi perbaikan komputer, jaringan, itu kan berulang-ulang aja kan, tinggal ganti screenshot-nya aja beda, itu sudah aman, bisa dinilaikan. Makanya kalau sudah sering bikin Dupak, itu mesti dia mintanya bikin per tahun. Karena kalau semakin sering bikin Dupak, otomatis tinggal diulang-ulang aja. Kalau misalkan teman-teman bikin Dupaknya dalam 2 tahun, kan otomatis ketahuan nih, kalau misalkan ini kok yang tahun 2022 hampir sama ya dengan yang 2021. Nah, tim penilai kan punya pembanding.
di periode sebelumnya. Tetapi kalau teman-teman bikinnya per tahun, itu kan nggak bisa lihat dupa yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu tips aja ya, biar teman-teman rajin bikin tupak, rahasianya di situ. Berikutnya Mas Arif. Ya, itu ya tadi ya Mas Ulil Amri. Yang lainnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Untuk video maksimal, oh tadi sudah ya Kak Ulil Amri, maksimal berapa menit? Ini sudah belum ya tadi ya Pak Bas ya, untuk video Sudah. durasinya berapa menit sudah ya? Mungkin ada lagi yang lainnya terkait kegiatan unsur utama. Nah ini berhubung besar ya Pak Bas ya, untuk angka kredit unsur utama minimal 80% kalau tidak salah ya Pak Bas ya. Iya, minimal 80%. Oh ya, sama berikutnya untuk yang prakom terampil, itu kegiatan penggandaan data. Itu cukup lumayan dan sederhana. Satu hari itu bisa 4 kali. Untuk nilainya kan 0,0 berapa itu ya? 0,0001. Itu kalau satu hari kan bisa 0,004. Itu lumayan. Kemudian filenya apa aja Mas yang digandakan? Nah, kalau misalkan teman-teman ini ya apa jadi petugas PPID atau di website itu kan biasanya menyisipkan gambar, itu bisa dimasukkan dalam melakukan kegiatan penggandaan data, karena itu upload dan download itu masuk dalam penggandaan data. Kemudian teman-teman yang PPID kan ini ya, ada berita-berita atau misalkan ada informasi SK atau apa yang sifatnya publik itu kan wajib untuk dipublikasikan. Nah, untuk mempublikasikan itu kan harus diupload untuk data-datanya. Nah, itu masuk dalam kegiatan penggandaan data. Kemudian teman-teman yang sering ini apa? Sering untuk membuat PowerPoint. Itu kan dari PowerPoint-nya dikirim baik melalui WA maupun melalui flash disk, itu masuk dalam penggandaan data juga. Seperti itu. Nah, tipsnya untuk yang penggandaan data, teman-teman ditulis aja semua file yang ada di komputer, angkut aja semua. Angkut aja semua, di copy paste semua, file dokumennya copy paste, kemudian dimasukkan dalam satu folder. Nah, satu folder ini teman-teman nanti pakai date changer, aplikasi pengganti metadata. Date changer namanya. Saya ya. Nanti saya masukkan dalam Google Classroom aja. Nah, date changer ini nanti akan mengubah tanggal. Misalkan ini tanggal 24 ya. Kalau kita copy paste ke satu folder kan otomatis berubah jadi tanggal 24 Desember semua. Sementara kita menilaikan penggandaan datanya misalkan di tahun 2021 misalkan. 2021 katakanlah di tahun misalkan 6 Desember 2021. Nah, gimana cara mengubahnya, Mas? Cara mengubahnya pakai aplikasi Date Changer. Date Changer ini. Nah, ini aplikasinya bisa di-download gratis. Bisa di-download gratis. Nah, ini nanti tinggal di-download aja. Filenya kecil banget, kok. Filenya kecil, nanti bisa mengubah metadata sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya agar ini ketika di screenshot itu sudah sesuai dengan bukti fisik kita. Itu triknya. Nah, ini nanti bisa di-download aja file Date Changer. Nanti contoh bukti fisiknya ada di Google Classroom ya.
Seperti itu. Ya, selanjutnya Pak Bas, ini ada yang bertanya terkait video kumpulan foto-foto kegiatan. Apakah bisa dibuatkan video terus dinilaikan? Oke, untuk video, teman-teman jangan pakai ini ya, jangan pakai aplikasi yang biasa itu, KineMaster atau apa itu kan cuma foto ke video gitu, nanti kan tampilannya kayak slideshow ya, jelek biasanya. Kalau misalkan mau berupa foto-foto biar bisa bagus, teman-teman bisa pakai Adobe After Effects. Seperti itu ya Mas Arif ya, After Effects ya. Ya Pak Bas, Yang cuma memang kalau yang After Effects kan butuh speknya juga cukup lumayan. tapi masalahnya komputer kentang agak lama. Komputer Effect, Adobe After Effects nanti teman-teman bisa download atau minta diinstalkan. Jadi di situ tuh foto gerak gini hilang terus ganti slide terus dikasih caption itu memang hasilnya bagus banget itu. Dan saya yakin pasti lolos kalau ini apa? Kalau dinilaikan Dinilaikan. pasti lolos. Karena itu memang memang untuk profesional kok. Dan Template-nya biasa banyak ya ada Mas sudah Arif ya. template, betul. Sudah ada template. Teman-teman bisa searching aja template Adobe After Effects. Adobe After Effects gratis. Itu banyak banget teman-teman. Nanti bisa dilihat contoh-contohnya. Nanti tinggal upload gambar aja Mas Arif ya, sama diedit captionnya ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini yang gambarnya ini. After Effects. Nah, ini banyak nanti. Bentuk yang kayak gini kan logo gini sudah ada. Ini misalkan foto-foto bikin ini pakai ini bagus. Ini pakai ini juga bagus. Ini coba yang tampilnya kayak apa. Ini juga foto ini. Ini ada gerakan video dikit ya. Nah ini foto ini. Oh ini gerakan. Ya mungkin alternatifnya juga ada share AE itu juga ada proses template Ada ya. share AE itu Photoshop Premiere juga ada, AE-nya juga ada di share AE itu. Yang ini ya, coba. Tapi kalau foto-foto ya harus profesional juga sih. Kalau fotonya biasa ya agak susah. Tapi kalau memang fotonya sudah profesional, komposisinya sudah pas, komposisi cahayanya juga sudah pas, enak kalau mau dibikin video. Ini kan tinggal ganti template aja ini. Nah, ini kan foto kan. Ini kumpulan foto ini kayak gini. Tinggal digerakin aja. Nah, ini yang dimaksud dengan foto-foto kayak gini ya. Jangan ngasal. Ya bagusnya ya kayak gini lah. Nanti bisa dapat angka kredit. Ini kalau profil instansi bagus nih kalau teman-teman bikin. Oh ini ketuanya kepalanya siapa, update-nya siapa, bisa dibikin kayak gini.
Oke, lainnya Lanjut. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Bes ya. Ada lagi yang lainnya? ya, Ya, ini kita bacakan ya. Karena memang sudah waktunya jam 11 gitu ya Pak Bes. ya, Ini ada sudah yang kita tambah bertanya, 30 menit. izin bertanya, untuk saya dilantik Prakom itu fungsionalnya awal Juni 2022. Apakah bisa menunaikan kegiatan seminar yang dilakukan di bulan April atau mungkin di sebelumnya? Ini bisa ya Pak Bes ya? Selama sudah Oke, di CPNS, ini PNS. Mas Doni angkat pertama atau in passing atau apa? Dijelaskan dulu. Apakah Mas Doni ini dari CPNS, kemudian diangkat PNS, kemudian baru dilantik Prakom Juni 2022 atau seperti apa? Kalau misalkan Mas Doni dari CPNS, kemudian dilantik PNS, oh in passing. Kalau Asing in ternyata. passing, kalau in passing ya dari mulai Iya. TMT SK in passing seperti itu. Tapi kalau yang dari pengangkatan pertama, bikin dupaknya bisa dari TMT SK CPNS. Nah, ini berhubung Mas Doni ini dari in passing, berarti TMT SK in passingnya sampai dengan Desember 2022. Nah, saya sarankan Mas Doni untuk membuat dupak di Juni sampai Desember 2022. Kenapa? Karena dupak yang pertama ini pasti banyak kurangnya. Karena baru ajaran kan. Nah, dikirim aja nggak apa-apa. Dapatnya berapa, apa yang bisa Mas Doni kumpulkan dari kelas dupak ini, nilaikan aja. Dapatnya berapa nggak masalah. Nanti dari situ Mas Doni bisa mengambil hikmah. Oh, ternyata saya dari istilahnya kegiatan menggarong ya tadi ya. Dari YouTube, dari IG, kemudian dari website, dimasukkan aja semuanya, dapat nilai berapa nggak apa-apa. Kemudian yang kemarin itu kan ada seminar, dinilaikan aja nggak apa-apa. Seminar atau workshop atau pelatihan apa yang masih berbau IT, dinilaikan aja. Barangkali bisa dinilaikan kan lumayan. Nah, nanti kalau misalkan bikin dupak berikutnya, nanti bisa lebih cermat lagi. Seperti itu. Ini tadi aplikasi untuk merubah waktu. Ini bukan untuk merubah waktu ya. Mengganti tanggal. Tanggal metadata. Ya, itu tadi apa Pak Bos? Berubah metadata. File date changer. Date changer ya. Kalau aplikasi untuk merubah waktu ini kayaknya sulit ini ya Pak Bos. Kita bisa ke masa lalu ini. Mesinnya Doraemon. Oke. Itu ya sudah ya. Date changer ya. Ya. Mungkin nanti File di date changer. aja. File date changer. Ya. Mengubah waktu. Ini bahasanya, bacanya agak ambigu ya Pak Bos. Itu saja ya. Mungkin yang lain sudah tidak ada. Insya Allah nanti kita masih ada satu pertemuan lagi. Jadi tenang aja, mungkin yang masih belum menemukan pertanyaan, nah ini sambil cari-cari pertanyaan dulu saja, nggak apa-apa. Di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi bisa tentang pembuatan dupak secara utuh dan juga pengirimannya. Atau mungkin nanti teman-teman masih ada pertanyaan tentang butir-butir kegiatan yang belum jelas, bisa ditanyakan juga. Jadi tenang saja ya, masih ada satu pertemuan lagi dan juga masih ada grupnya. Nah ini untuk pertemuan selanjutnya hari Minggu atau Sabtu, Pak Bas. Ini kita mending minggu aja deh. Karena saya yakin kalau misalkan tahun baru kan ini ya malah malamnya ya, malam hari Sabtunya lebih sibuk. Jadi lebih baik hari Minggunya aja nggak apa-apa. Hari Minggunya. Dan kalau kalau ini kan memang kita ini ya Pak menghormati teman-teman yang Nasrani kan untuk yang melaksanakan misa Natal. Jadi kalau hari Minggu depan tanggal 1 kan nggak ada nggak ada perayaan istilahnya. Kalau itu kan perayaan senang-senang, jadi
nggak masalah besok Minggu aja. Kita kembalikan ke hari Minggu. Ya itu ya Kak. Andika Yasa. Jadi rencana besok kita kembali ke hari Minggu. Itu saja mungkin ya Pak Bas ya, kita tutup. Ya. Ya baik. Terima kasih ya juga teman-teman juga. Terima kasih buat yang sudah bergabung dari awal sampai akhir pertemuan Zoom ini. Dan buat yang belum bergabung atau mungkin terlambat tadi bisa ditunggu juga, biasa link recordnya akan di-share di Telegram dan juga di Google Classroom. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terakhir tetap semangat ya, dan mulai dicicil juga. Jadi ketika besok materi pembuatan dupak sudah bisa dikonsultasikan. Nah, itu saja, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas, Mas Sarif. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah stay tune dari awal hingga akhir. Nanti untuk yang bukti fisiknya, untuk yang kelas terampil akan saya upload ya. Nanti malam saya upload beberapa bukti fisik. Saya yakin untuk yang deteksi kerusakan itu ada 5. Teman-teman nanti bisa tinggal diganti aja. Kemudian ada beberapa juga bukti fisik lainnya, tinggal teman-teman ikuti ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri ya. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam.